Melihat kegelisahan Dasarata terhadap situasi medan perang Kurukshetra, Sanjaya menjawab pertanyaan sang raja. "Wahai Baginda Raja, setelah meninjau tentara yang disusun dalam bentuk barisan-barisan oleh para putra Pandu, Raja Duryodhana mendekati gurunya dan berkata sebagai berikut. Dalam sloka ini kita akan melihat bagaimana Sanjaya merespon pertanyaan Dasarasa dan berusaha menenangkan hati Dasarata yang cemas pada dampak tanah suci Kurukshetra terhadap semangat kedua belah pihak untuk bertempur. Sanjaya menegaskan jawabannya dengan berkata, "Drestwatu Pandawanikam." Artinya, aku melihat pasukan Pandawa yang besar sedang mendekat ke medan perang. Di sini Sanjaya ingin meyakinkan Dasarasa bahwa pasukan Pandawa mulai bergerak dan Pandawa yang saleh tidak mengurungkan niatnya untuk berperang. Yang menarik dalam sloka ini, Sanjaya juga menyebut Duryodhana sebagai raja, yang artinya dia yang memerintah dan ahli di bidang politik. Mengapa Sanjaya menyebut Duryodhana sebagai raja, sementara perang yang menentukan pemilik kerajaan belumlah dimulai? Acarya Agung Madhwacharya menyebutkan adanya dua makna mengapa Sanjaya menyebut Duryodhana sebagai raja. Pertama, Sanjaya ingin menyemangatkan hati Dasarata yang murung. Kedua, ia menggambarkan bahwa Duryodhana adalah seseorang yang ahli dalam bidang politik. Sesungguhnya Duryodhana merasa gelisah. Ia mengetahui bahwa kemenangannya bergantung kepada kekuatan Drona dan Bhisma. Karena itu ia kemudian mendekati Drona untuk memastikan bahwa sang guru tidak memberikan belas kasih kepada para Pandawa yang merupakan murid kesayangannya. Menjelaskan sloka ini, Sra Prabhupada menyebutkan bahwa Dasarata tunanetra sejak lahir, namun sayang sekali ia juga buta secara rohani. Ia menyadari bahwa putra-putranya sama butanya dengan dirinya dalam hal rohani. Itu sebabnya ia yakin bahwa mereka tidak akan pernah mencapai kesepakatan dengan para Pandawa yang semuanya saleh sejak lahir. Namun Dasarata masih memiliki keraguan terhadap pengaruh dari tempat suci. Sanjaya mengerti maksud Dasarata ketika mengajukan pertanyaan tentang keadaan di medan perang. Karena itu Sanjaya ingin memberikan semangat kepada sang raja yang sedang murung. Sanjaya meyakinkan Dasarata bahwa putra-putranya tidak akan mencapai jenis kompromi apapun walau berada di tempat suci tersebut. Selanjutnya Sanjaya memberitahu sang raja bahwa sesudah Duryodhana putranya melihat pasukan tentara-tentara Pandawa, Duryodhana segera menghadap Panglima Dronacharya untuk memberikan penjelasan perihal situasi yang ada saat itu. Penjelasan Sanjaya ini untuk memberikan keyakinan kepada Dasarata bahwa Duryodhana yang ahli berdiplomasi sudah mendekati Dronacharya untuk berada di pihaknya. Apa yang kita pelajari dari sloka ini? Dasarasa merupakan perwujudan seseorang yang buta secara material dan ia juga buta secara spiritual. Ketika seseorang buta secara fisik, ia tidak mampu melihat apapun di sekelilingnya. Namun ketika dia dibutakan secara spiritual, berarti dia telah kehilangan kecerdasan rohaninya dan diskriminasinya, yaitu kemampuan untuk menimbang baik dan buruk. Lalu bagaimana dengan kita? Bhagavad Gita menyatakan bahwa kita telah berada di alam material dengan kurun waktu yang sangat panjang dengan pengaruh avidya atau kebodohan yang kuat, sehingga kita tidak mampu melihat kebenaran dan selalu mengulang kesalahan. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita buta secara spiritual? Bhagavad Gita memberikan penjelasan bahwa kita menjadi buta rohani ketika dalam wujud manusia kita tidak berusaha mencari jawaban serius tentang siapakah identitas sang diri. Apa kedudukan sang diri di hadapan Tuhan, apa hubungannya dengan Tuhan, dan apakah tujuan hidup sejati ketika mendapat wujud manusia. Atato Brahma Jignasa bertanya tentang kebenaran mutlak. Inilah pertanyaan penting yang seharusnya dilakukan oleh makhluk hidup yang mendapatkan wujud manusia. Bhagavad Gita juga mengingatkan bahwa menyalahgunakan kebebasan kecil dan menyia-nyiakan kecerdasan dalam wujud manusia merupakan sebuah kerugian besar. Kita harus membayarnya dengan lingkaran kelahiran, kematian, dan penderitaan yang berulang-ulang.